Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Ayumi, NIM E20193147. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen Abdul Wadud Nafis tentang pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka ialah dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada di pasar keempat di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu permintaan agregat di pasar barang, yang kedua jumlah yang beredar dari pasar barang, yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Siklus aliran pendapatan yaitu ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, penanaman modal, institusi keuangan dan luar negeri, di mana perusahaan akan mengeluarkan dana dan akan menjadi pemasukan bagi suatu pemerintahan. Komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. C. Yang kedua, investasi perusahaan. I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. G. Ekspor X, impor M, sehingga A sama dengan C tambah I, G tambah dalam kurung X min M. Faktor penentu ekspor. Apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Nah, di sini juga ada faktor penentu impor. Nah, yang pertama itu tingkat pendapatan negara, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Jadi, kemampuan suatu negara untuk membuat barang itu sangat penting dalam faktor penentu impor. Yang keempat, cita rasa konsumen. Nah, faktor penentu impor ini sangat penting bagi pengiriman suatu barang. Nah, di sini juga ada penawaran dan pengeluaran agregat dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat merupakan 5 komponen: pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Persamaannya adalah A, E sama dengan C, tambah I, tambah G, tambah X min M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri C dan pengeluaran atas barang-barang impor M. Persamaan C sama dengan C tambah M. Nah, di sini keseimbangan perekonomian terbuka 2. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C tambah I, G tambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Pendapatan disponsibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. Y D sama dengan Y min pajak perusahaan min pajak individu, atau Y sama dengan Y min T.
Keseimbangan perekonomian terbuka 3. Selanjutnya, pendapatan di impossible digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Untuk ditabung sebanyak 5. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y min T sama dengan C tambah S. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan 1977,288 prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah mengajarkan perdagangan internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.